Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Indah, saya koreksi sebentar ya. Ibu, analisis pemeliharaan sarana dan seterusnya. Oke. Kemudian Ibu ini yang perlu direvisi ya. Ini nggak usah pakai koma ya. Kemudian berdasarkan standar dibahas lebih dan lebih kecenderungan berpikir tentang pendidikan menunjukkan bahwa paradigma pendidikan berdasarkan standar dibahas lebih dan lebih diakui. Ini kan udah pernah saya kasih tahu ya Bu, ini kalimatnya saya kurang paham ini maksudnya apa. Mungkin maksud Ibu gini kali ya. Ini saya nggak ngerti nih benar. Kecenderungan berpikir tentang pendidikan menunjukkan bahwa paradigma pendidikan berdasarkan standar dibahas lebih lanjut diakui. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kali paradigma pendidikan tentang pendidikan pada saat ini berdasarkan standar dibahas dengan lebih jauh. Kemudian itu kali maksudnya Ibu ya. Dibahas lebih jauh gitu. Ini saya kurang paham nih kalimat Ibu yang ini. Nah, kemarin kan saya udah kasih tahu ya di revisi yang awal. Ini maksudnya apa? Kemudian tren ini dimulai dari kesadaran bahwa pendidikan membutuhkan preferensi kualitas. Setiap penyelenggara dari satuan pendidikan yang disebut SNP. Indikator mutu pendidikan maksudnya gimana nih diperoleh melalui diisi? Ini saya nggak paham nih kalimatnya nih. Indikator mutu pendidikan yang diperoleh berdasarkan langsung aja kali ya. Ini melalui diisi itu maksudnya apa? Ya. Berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana menyatakan berdasarkan kebijakan dari PP tentang penyelenggaraan pendidikan pada bidang sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana menyatakan berdasarkan kebijakan. Maksudnya gimana? Pengelolaan prasarana dan sarana berdasarkan kebijakan kali ya. Bukan yang menyatakan berdasarkan. Ini kalimatnya ini saya merasa ada yang aneh nih, ada yang miss, ada yang saya kurang pahami gitu. Seperti bukan penulisan yang tersusun rapi. Apakah Ibu menggunakan parafrase dari diri sendiri atau bagaimana ya? Ini saya rasa dibaca ulang setelah Ibu mengetik sehingga mengalir gitu yang kita baca. Jadi tolong direvisi lagi yang ini supaya dibacanya enak ya. Kemudian penelitian ini bermaksud memahami proses pemeliharaan sarana dan sarana Gresik. Nah, di sini kan Ibu mau mengungkapkan latar belakang, tapi saya lihat latar belakangnya itu intinya Ibu mau menyoroti latar belakang bahwa pendidikan itu sekarang punya kualitas yang punya standar gitu ya. Nah, ini kalimatnya tuh dibenerin lagi supaya benar-benar di sini tuh ada masalah loh. Di judul Ibu tuh ada masalah sehingga Ibu menulis ini gitu ya. Kemudian metodenya, jenis datanya, tekniknya, ini tulisannya salah ya Bu. Ini tulisannya ketikannya dirapiin ya, menggunakan ini harusnya purposive samplingnya ini juga harus dimiringin. Oh ya, setahu saya abstrak itu tulisannya miring semua ya, bener nggak ya? Setahu saya abstrak itu tulisannya semuanya miring nih. Ini untuk abstrak ya. Coba nanti dilihat lagi abstrak itu ketentuannya gimana ya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sirkulan belum terlaksana secara optimal. Ini diakibatkan oleh. Nah, kenapa belum optimal? Ini harus dijelaskan ya. Misalnya belum optimal karena gitu ya. Karena ternyata misalnya hal ini diakibatkan. Ini alasannya. Gimana yang ngomongnya? Misalnya gini, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimal, misalnya ini dan ini belum optimal. Nah, hal ini diakibatkan oleh titik 2, khususnya pencairan dana. Nah, sebelum Ibu menjelaskan alasan kenapa dia nggak optimal, jelaskan dulu Bu, kenapa dia tidak optimal. Misalnya kondisi kelas yang kurang sarana misalnya sarana yang ini begini, sarana ini itu dijelaskan bahwa ini tuh nggak optimal di bagian sarana ini, prasarana ini nggak optimal ini. Baru Ibu jelaskan alasannya. Nah, oke gitu ya. Kemudian tindakan solutifnya ini dengan melakukan kita dapat
Nah gitu ya Bu ya, itu untuk abstrak.